cepat pada saat tutorial, pada saat ada diskusi, dan ada beberapa yang saya kurang pas untuk jawaban Anda, jadi ini yang saya berikan. Kemudian saya mulai dengan tipe Amenoru. Ini seperti ada tulisan di atas ini, bagaimana menghilangkannya ya? Bisa diklik dulu ya, daftar double klik. Di double klik di sininya, nggak bisa. Lihat di tulisannya. Ini, Iya, daftar. ini, terus. Tapi kenapa ada ini? Mungkin harus dihapus ya. Oh iya, baik. Pasien Anda kemarin kan wanita, keluhan utamanya itu adalah Amenoru. Nah, pada saat Anda pasien mengeluh, "Dok, apakah saya hamil?" Ya jangan, Anda sebagai dokter ya jangan lalu terbawa dengan kondisi pasien. Boleh memperhatikan keluhan pasien, karena seringkali keluhan pasien itu merupakan kunci ke arah diagnosa. Tapi Anda larut ikut ke pendapat dia, hasilnya adalah Anda bisa 2 atau 3 kali membuat alur diagnosa. Nah, jadi pada saat ada keluhan Amenoru, ya langsung di kepala Anda, yang bisa menyebabkan Amenoru itu apa saja. Tentu harus banyak membaca, tetapi satu hal, Amenoru cukup 2 yang harus Anda ketahui. Amenoru itu secara fisiologi bisa terjadi. Dia memang hamil, itu fisiologi. Orang hamil bukan penyakit. Nah, tapi ada satu lagi Amenoru yang bukan karena penyebab fisiologi tapi penyebab patologi. Demikian juga berapa lama amenorunya itu terjadi. Nah, karena itu di sini saya jelaskan kemarin, karena tidak menjelaskan tipe Amenoru itu ada primary Amenoru, kemudian ada secondary Amenoru. Silakan di sini yang dimaksud dengan primary Amenoru itu yang seperti apa, kemudian secondary Amenoru yang seperti apa. Kalau Anda baca di sini, maka pasien kita kemarin itu termasuk pada secondary Amenoru ya. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini adalah beberapa penyebab umum dari secondary Amenoru atau primary Amenoru. Sekarang nanti dipelajari sendiri. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan fungsional hipotalamik Amenoru. Nah, ini adalah salah satu tipe dari secondary Amenoru. Itu adalah fungsional hipotalamik Amenoru. Nah, ini yang dialami oleh pasien kita. Nah, patofisiologi mekanismenya adalah 1. Disfungsi dari hipotalamus. Pasien Anda bukan difungsi hipotalamus, jelas. Karena apa? TSH-nya tinggi. Kemudian kalau TSH-nya masih tinggi, berarti yang di atas TSH yang dihasilkan oleh hipofisa. Nah, kalau TSH-nya tinggi, nah di atas itu pasti juga normal, karena dia masih bisa memerintahkan hipofisa anteriornya untuk menghasilkan TSH. Nah, ada juga yang energi defisit. Misalnya di sini ada gangguan leptin atau grelin.
Leptin dan grelin ini dihasilkan, leptin dihasilkan oleh lemak, sedangkan grelin itu dihasilkan oleh gastrointestinal, yaitu gaster. Nah, di sini terutama terjadi pada mereka yang kurang gizi. Jadi kurus tapi berlebihan. Jadi hati-hati ya. Anda jangan terlalu banyak diet, tidak apa-apa, mahasiswa gemuk sedikit tidak apa-apa, tapi sehat. Asal jangan berlebih. Kemudian stres. Di sini stres apapun itu akan menyebabkan CRH-nya ini tidak terimbang ya. Karena itu akan terjadi penghambatan terhadap gonadotropin releasing hormone. Nanti ada gambarnya. Kemudian ada perubahan endokrin. Misalnya perubahan endokrin itu misalnya insulinnya rendah. Kemudian ada insulin growth factor, insulin like growth factor 1, dan ada total T3 yang menurun. Nah, di sini low insulin ini tidak terjadi pada pasien kita. Sebab kalau terjadi low insulin rendah itu hubungannya dengan diabetes. Diabetes artinya tidak punya kemampuan untuk menyerap glukosa ke dalam jaringan. Kalau tidak ada kemampuan untuk menyerap glukosa, maka glukosa di dalam darah tinggi. Ya, kalau glukosa di dalam darah tinggi, berarti pasien tidak bisa menggunakan glukosa sebagai energi, maka dia akan menggunakan lemak dan protein sebagai pengganti pembentukan energi. Nah, pasiennya tidak akan mengeluh saya gemuk, sebaliknya dia datang dalam kondisi mengeluh berat badan saya kurus, kemudian disertai juga dengan saya amenorrhea. Nah, jadi hati-hati ya. Hipotiroid atau hipertiroid masih jelas ya, tapi hipotiroid adalah perlu kehati-hatian dokter untuk mendiagnosa. Saya ingatkan, kalau Anda rajin, Anda tidak perlu menunggu jadi spesialis dulu, Anda akan paham. Cuma pada saat terapi, nah Anda perlu berdiskusi, karena mereka itu yang tiap hari memang mendiagnosa terapi, tetapi kemampuan Anda untuk segera menembungkan ini diagnosisnya ini langsung rujuk, itu sudah amat membantu pasien. Jadi tidak berlarut-larut maksud saya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah ini supresi dari hipotalamus pituitary ovarium. Ini kalau misalnya fungsional hypothalamic amenorrhea. Nah, kalau sudah terjadi begini, maka dia akan terjadi amenorrhea. Jadi selain dari amenorrhea ada banyak hal-hal yang dialami oleh penderita hipotiroidisme. Yang keempat, ini mungkin Anda sudah dapat dari tutor ya. Ini amenorrhea, gejala amenorrhea. Bukan gejala amenorrhea, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya gejala amenorrhea. Pertama, stres. Tadi sudah di slide 3 sudah dijelaskan ya. Stres, kemudian starvation, ini kondisi parahnya. Tapi tidak perlu menunggu starvation, Saudara. Anda tidak tidak perhatian terhadap menu yang Anda makan, itu sudah bisa menyebabkan kadang-kadang menstruasi, kadang enggak, itu menstruasinya cuma sehari dan sebagainya. Kemudian ada androgen excess, ini kelainan tertentu. Kemudian ada Cushing syndrome, ini kelainan pada suprarenalis. Ada produksi dari kortisol suprarenalis yang sangat tinggi. Kemudian ada penyakit congenital adrenal hyperplasia. Nah, untuk kasus kita ini terjadi hipotiroidisme.
pada hipotiroidisme, kalau T3 dan T3 terutama T3-nya itu menurun, maka dia akan mempengaruhi atau meningkatkan thyrotropion releasing hormone di hipotalamus. Nanti thyrotropion releasing hormone ini ya, tidak lewat TSH ya, dia akan meningkatkan prolaktin. Nah, prolaktin akan meningkatkan korikotropin releasing hormone. Prolaktin akan menghambat gonadotropin releasing hormone. Kortikotropin releasing hormone juga menghambat gonadotropin releasing hormone. Karena Anda masih ingat gonadotropin releasing hormone itu nanti akan mempengaruhi hipofiza anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. Nah, kalau FSH dan LH-nya turun, maka sekarang saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini yang sudah dijadikan satu ya. Nah, kalau GRH-nya itu turun, maka dengan sendirinya FSH LH turun, progesteron estrogen turun. Nah, kalau sudah begini, tidak mungkin ada ovulasi. Nah, di sini tadi prolaktin dinyatakan bahwa dia meningkatkan kortikotropin releasing hormone yang nantinya akan menghambat gonadotropin. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa prolaktin itu tidak hanya meningkatkan kortikotropin releasing hormone, tetapi juga kispeptide atau kispeptin, terserah Anda, ini akan menurunkan kispeptin ini. Nah, kispeptin atau kispeptide ini peptide ini peptida maksudnya. Ini itu akan menurunkan gonadotropin releasing hormone yang nantinya hasilnya nanti akan menyebabkan amenorrhea. Ya, jadi ini adalah amenorrhea sekunder pasien kita karena hipotiroidisme, bukan pasien Anda yang lain, mungkin bukan karena hipotiroidisme, tapi karena starvasi. Nah, starvasi kalau untuk zaman saya ya benar-benar starvasi, memang dia kurang makan, saudara. Tapi Anda tidak akan pernah menemukan orang kurang makan di sini. Yang jelas adalah badan boleh gemuk sehat, tapi apakah gemuknya ini benar-benar memenuhi syarat untuk menghasilkan gonadotropin releasing hormone yang normal? Kalau itu tidak terpenuhi, maka wanita ini biasanya remaja, saudara, karena dia butuh untuk menstruasi tapi sekaligus dia butuh untuk tumbuh. Maka hasilnya adalah yang dikorbankan bukan pertumbuhannya, tapi ini mending tidak ovulasi daripada mengganggu pertumbuhan otak, pertumbuhan hormon-hormon yang lain. Nah, yang paling tidak penting itu adalah hormon-hormon gonad ini sudah biarkan saja. Nah, biasanya yang begini ini lambat menstruasinya, jadi menarche-nya lambat. Nah, itu Anda harus paham ya. Mosok kudu nunggu spesialis paham ini? Tidak, asal Anda jeli saja Anda bisa membantu, dan banyak yang bisa Anda bantu, jumlah pasiennya maksud saya. Nah, selanjutnya ini adalah hipotalamus. Nah, di sini yang ingin saya tekankan itu adalah ini sebetulnya dopamin. Kalau thyrotropion releasing hormone tadi itu adalah berfungsi positif untuk pituitary anterior, nah dopamin itu justru menghambat. Ini lah, kalau menghambat untuk apa? Ya, ini untuk keseimbangan, saudara. Pada saatnya thyrotropion releasing hormone itu ditinggikan karena dia memang perlu untuk spermatogenesis, ini untuk laki-laki ya, atau ovulasi untuk wanita. Tapi ini tidak boleh berlebih-lebihan kan. Kalau sudah selesai, spermanya sudah dihasilkan, ovulasi sudah dihasilkan, kan harus stop. Nah, untuk itu maka diperlukan dopamin. Dopamin ini nanti akan dihasilkan untuk menghambat proses itu. Begitu juga prolaktin ini akan dihambat juga dalam jumlah tertentu, tidak jumlah berlebihan, karena prolaktin ini akan menghasilkan ASI. Berikutnya
ini tadi kan kiss peptide. Kiss peptide itu apa? Ini kiss yang Anda baca, tidak usah semuanya saudara, silahkan semuanya. Ini bentuk bagus ya, ini apa itunya, penulisnya menggambar dengan baik. Ini kiss peptide ini. Nah, kiss peptide ini akan memberikan aktivasi, menyebabkan aktivasi atau produk yang meningkat dari gonadotropin releasing hormone. Nah, kalau sudah demikian, maka gonadotropin releasing hormone FH, SLH, nah kalau ini sudah normal, akan terjadi ovulasi, di mana di sana terjadi estriol. Nah, di sini estriol itu yang dipergunakan untuk estriol dan progesteron untuk ovulasi. Tapi di modul Anda, di hasil lab yang diberikan ke Anda oleh tutor, di sana yang tertulis adalah estriol. Untuk pasien ini estriolnya tinggi. Maaf, estriolnya rendah ya. Di sana karena estriol, S-nya triol, O-nya OH-nya itu 3. Nah, kalau ini apakah ini di 2 OH ini di estriol ya. Nah, di sini, di sana kalau yang ditulis itu adalah apa namanya, estriol. Estriol itu ini kalau tidak dipergunakan, maka ini akan di apa namanya, dijadikan estriol untuk dibuang. Nah, pada kasus Anda ini estriol dan estriol itu masih normal ya. Estriolnya tidak dihitung, tapi ya maksudnya estriolnya dihitung, tapi jadi masih dalam kondisi normal. Nah, yang D-nya ini di estriol, kalau yang 2 itu apa namanya saudara? Estriol, kalau yang 2 ya apa? E2. Mungkin estradiol, dokter. Olnya mesti D. Apa? Estradiol, dokter. Estriol kan triol, E3 itu. Tri ya, tapi ini diol apa? Tolong dicarikan. Nah, di situ ini rendah ini di pasien ini. Jadi kelihatan dia memang tidak menghasilkan hormon yang dipergunakan untuk ini apa namanya? Sebentar saudara, ini masih ada azan ya, berhenti dulu ya. Iya, dokter.
Sudah ketemu apa? Ya, Iya, dokter. estradiol ya. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah pasien kita itu memiliki goiter atau struma. Saya tidak tahu apa di antara Anda pernah melihat orang goiter. Normal goiter itu pada pemeriksaan klinis tidak teraba. Jadi kalau sudah teraba, ya Anda harus curiga. Sebab yang teraba pada saat Anda menekan leher dari Anda posisi di belakang, Anda kan sudah diajari ya cara melihat ini apa namanya kelenjar tiroid. Pasien disuruh menelan. Nanti ada yang ke atas. Kalau laki-laki jelas ke atas karena dia punya tiroid itunya tulang hyoidnya lebih maju. Tapi kalau wanita ya ada gambaran bentuk ke atas, tapi rata. Tangan Anda tidak bisa mendeteksi di situ ada kelenjar tiroid. Karena apa? Nah, di sana itu ada otot kan di sana pelindungnya itu. Selain otot, ya gambarnya saya lupa namanya apa, dan ada sepasang, kemudian menutupi tulang itu dengan tiroid yang menempel di sana. Kemudian masih ada kulit. Nah, kalau orangnya berat badannya ideal masih muda, tapi kalau sudah gemuk atau dia orangnya olahragawan, ini pasti tulang-tulang otot-otot leher ini agak kencang ya. Anda akan lebih sulit untuk melihatnya. Nah, dalam kondisi tiroid yang normal itu tentu saja kalau Anda periksa dengan USG atau CT scan ya ada tiroidnya. Cuma dalam kondisi normal semuanya mengatakan mestinya dia tidak teraba. Tapi apakah ada tiroid yang tidak teraba? Maksudnya tidak teraba ini dalam tanda petik bisa jadi dokternya tidak teliti atau itu kelemahan diagnosis fisik. Tapi justru karena kelemahan itu yang bisa itu cuma dokter. Robot nggak bisa melakukan pemeriksaan fisik. Yang ada itu cuma dokter, mata, tangan, dan tangan ini ya. Nah, kalau Anda mengatakan atau rekan Anda mengatakan, tapi saya tidak meraba adanya kelenjar tiroid di sana, ya Anda periksa USG atau Anda meriksa CT scan. Kelenjarnya pasti ada, tidak mungkin orang tidak punya kelenjar tiroid. Nah, dari sana baru Anda tahu apakah kelenjar tiroidnya ini normal atau tidak. Ya tidak usah belajar. Untuk belajar itu Anda harus jadi spesialis radiologi. Tapi kan kalau Anda minta pemeriksaan itu kan spesialisnya langsung menulis di bawahnya, diagnosis saya adalah ini karena ada ini. Anda baca itu dan Anda dengan hasilnya Anda baca dan Anda pelajari. Dari sana Anda akan tahu kelainan apa yang terjadi di sana. Tinggal baca karena sudah ahlinya yang membaca nanti. Ini mekanisme pembentukan goiter itu ada satu, defisiensi yodium atau karena ada proses autoimun, misalnya Graves. Kemudian dysmorphogenesis bisa juga, atau multinodular goiter. Ada karena terapi. Kemudian patofisiologinya misalnya terjadi fase diffuse. Tadinya terjadi pertama kali ada fase diffuse, fase nodular, kemudian fase toksik atau non toksik. Pasien Anda itu pada fase diffuse. Nah, Anda tahu bahwa dia
itu adalah goiter yang autoimun, karena Anda sudah memintakan USG, dan di sana ahlinya mengatakan ini adalah tiroiditis autoimun. Dari situ Anda memeriksakan pemeriksaan darah dan dihasilkan memang ada antibodi terutama untuk TB. Ya, ini untuk goiter. Jadi goiter tidak selalu harus Hashimoto. Ada banyak hal yang menyebabkan goiter. Untuk pasien ini, dia datang keluhannya malah tidak mengeluh ada goiter. Dia mengeluh, saya tidak menstruasi, apakah saya hamil? Nah, itu menariknya dari kelainan-kelainan di hipotiroid. Keluhannya tergantung dari apa yang menjadi perhatian utama pasien. Selanjutnya, ini adalah patofisiologi dari Hashimoto. Tinggal dibaca sendiri ya. Patofisiologi dari terjadinya goiter pada Hashimoto. Beda ya. Patofisiologi untuk Hashimoto itu Anda mesti ke arah autoimun. Tapi yang ini adalah bagaimana Hashimoto itu yang dasarnya adalah reaksi autoimun itu bisa membesarkan goiter. Tapi jangan berharap Hashimoto itu goiternya gede seperti gondok endemik yang disebabkan oleh defisiensi yodium. Tidak, gondoknya dalam beberapa orang, bahkan untuk yang grave disease yang hipertiroid itu tidak menjadi keluhan utama. Keluhan utama adalah penyebab kekurangan hormonnya. Nah, di sini terjadinya pembesaran itu karena infiltrasi dari sel imun. Saya nanti dibaca sendiri ini. Kemudian ada kelenjar tiroid, jaringan tiroid yang mengalami kerusakan. Tentu saja kan itu kan autoimun. Namanya autoimun ya. Yang dirusak memang enzimnya. Nah, tapi kalau enzimnya rusak ya produk dari T3 T4-nya tidak berhasil dengan baik. Kemudian ada kerusakan pada sel-sel di sel-sel tiroidnya sendiri. Karena apa? Karena namanya autoimun itu pasti ada proses radang. Nah, proses radangnya itu kronis. Nah, proses radang yang kronis itu bukan berhubungan dengan enzimnya itu saja, tapi dia juga akan berpengaruh pada sel tiroidnya sendiri. Karena proses radang itu pasti ada pembentukan sitokin proinflamasi, misalnya interleukin 6, TNF alfa, kemudian TNF1 alfa, TGF beta dan sebagainya. Kemudian di sini ada compensatory goiter. Compensatory goiter ini kalau sebagian dari sel-sel tiroid itu sudah tidak berhasil tidak bisa menghasilkan T3 dan T4, maka Anda lihat T3 dan T4-nya turun, dia akan mempengaruhi hipofise anterior untuk meningkatkan TSH. TSH-nya cenderung akan tinggi. Nah, TSH yang tinggi ini akan memicu sel-sel tiroid yang masih sehat di sekitarnya untuk mengatasi kekurangan sel-sel tiroid yang rusak karena autoimun tadi. Nah, sel-sel tiroid yang masih sehat itu nanti yang akan membesar. Ini yang menyebabkan terjadinya compensatory goiter. Tapi kompensatorynya tidak sebagus seperti endemic goiter yang disebabkan karena kekurangan yodium. Gondoknya besar, tapi orangnya masih normal, tidak ada capek, tidak ada ini dan sebagainya. Selanjutnya histological changes, ya, ini terjadi perubahan pada histologi ya. Selanjutnya
Kalau sudah radang, maka hasil akhirnya kerusakan sel. Nah, kalau kerusakan sel maka terjadi fibrosis di sana. Selanjutnya tingkatan dari pembesaran itu adalah di early stage, late stage, dan sebagainya. Tapi ingat sekali lagi, pembesarnya jangan berharap membesar seperti endemic goiter. Berikutnya, nah ini adalah hypothyroid pathogenesis finding. Anda pasti sudah bisa sudah mencari ini ya, mudah sekali dapatnya. Nanti Anda tinggal mengurutkan di sini. Patofisiologinya itu ada di sebelah atas ini, saudara. Nah, ini di sini patofisiologinya yang di sebelah atas ini, lihat kursornya ya. Nah, kemudian dampaknya ada di bawah. Kemudian dampak hypothyroidism pada organ sistem. Ini saya ambilkan, sedangkan yang ada tanda bintang ini adalah ada di pasien kita. Kemudian apa saja yang disebutkan oleh hypothyroidism ada di sebelah kanan. Kemudian tadi yang sudah ada di apa namanya di pasien adalah saya beri bintang ya. Tapi ini ada satu yang tidak disebutkan dan tidak sedikit sekali disentuh adalah apa dampaknya pada jantung. Karena pada pasien Anda sudah ada gejalanya, nadinya 64, padahal nadi normal itu sekitar 80 sampai 100. 64 itu nadinya olahragawan, saudara. Jadi pemain sepak bola, terus seperti pemain bola voli seperti Megawati itu, tidak mungkin dia 80 sampai 100, pasti di bawah itu. Jadi sekitar 60-80. Kalau masih 80 itu masih normal. Saya saja masih 80, Anda mungkin ya 80. Tapi orang ini sudah 64 dengan status ibu rumah tangga, bukan seorang olahragawan. Mengapa demikian? Itu disebabkan karena hypothyroidism ini akan menyebabkan kelainan pada kadar kolesterol, dan yang kemudian satu, jangan keliru loh ya, dia justru menyebabkan ini tekanan darahnya tinggi. Pasien kita belum ada, cuma dia ada di sistolnya 135. Itu sudah batas atas dari atau batas bawah, batas atas dari normal. Usianya 48, masih mempunyai estrogen ya. Kemudian ada slow heart rate, ini tekanan nadinya rendah. Nah, di sini autoimun hypothyroidism atau Hashimoto disease ini bisa digolongkan sebagai inflamasi kronis, saudara. Ya, karena reaksi autoimun itu adalah reaksi inflamasi. Nah, kalau berlangsung lama seperti orang ini 6 bulan ya, dia sudah masuk dalam kronis. Nah, kalau itu terus-terusan, maka dia akan bisa merusak jaringan jantung, kemudian jaringan jantung ya, otot jantungnya, kemudian ada pembuluh darah jantung itu juga akan bisa terganggu, arteria koronaria, kemudian akan mengurangi fungsi jantung. Nah, di sini kelainan-kelainan yang umum terjadi pada Hashimoto itu adalah satu, peningkatan kolesterol. Anda sudah tahu karena dia mempengaruhi kemarin Anda baik sekali sudah menjelaskan mempengaruhi metabolisme dari lipid, kemudian menurunkan nadi, tapi belum jelas, nanti slide berikutnya ini ada. Kemudian ada gagal jantung dan pembesaran dari
tekanan jantung. Karena apa? Nanti di bawah itu ada bahwa hipotiroid itu akan menyebabkan peningkatan resistensi sistemik itu tinggi. Jadi ada kecenderungan dari arterinya itu untuk mengalami kontraksi. Kemudian ada tekanan darah tinggi. Kemudian ada aritmia atau nadinya denyut jantungnya tidak teratur. Nah, slide berikutnya. Nah, ini saudara yang saya maksud. Ini T3. Ya, T3 ini fungsinya panah yang di atas itu, ikuti kursor saya, itu untuk termogenesis. Itu maksudnya hipertiroid. Nah, kalau ini hipotiroid. Jadi T3 pada hipertiroid meningkat, maka di sini akan terjadi peningkatan tisu termogenesis. Orangnya hangat ya.